Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para habaib, khususan khadimul majlis Habibana Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, dan juga para habaib yang lainnya, para syaraif, para kiai, para haj yang hadir semuanya di malam yang sangat mulia ini. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, impian kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala fi khair wa lutuf wa afiyah wa salamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini ada spesialnya, bahwasanya malam hari ini insyaallah akan dibacakan manaqib tentang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana kita tahu bahasanya beliau adalah orang yang sangat spesial, beliau adalah orang yang hebat, ya. Mungkin lengkapnya akan diceritakan oleh Al-Habib Idrus, cuman saya ingin mengutip sedikit saja, ya. Setiap tahun diadakan haul di Darul Mustafa, tempat kita belajar, sekaligus event akbar pembukaan daripada Darul Mustafa itu sendiri. Yang pertama haul daripada Al-Habib Muhammad, ayahanda daripada guru mulia Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, sekaligus juga pembukaan Darul Mustafa yang setiap tahun diperingati. Saya sering mendengarkan beliau Al-Habib Umar mengatakan bahwasannya ini pondok, ini majelis, ini tolabah, yang kita tahu bahwasanya pelajar yang di Darul Mustafa itu bukan dari Indonesia. Memang yang paling banyak orang Indonesia, ya, semuanya itu dikuasai sama anak Indonesia, memang paham, ya. Bahkan orang Tarim itu hampir nggak pernah makan lontong, tapi gara-gara anak Indonesia jadi makan lontong akhirnya, ya. Subhanallah, Indonesia ini, orang Indonesia ini soal kemana-mana bawa barokah, amin insyaallah, ya. Tapi juga ada talib dari Afrika, bahkan dari Amerika, bahkan ada beberapa teman kita juga yang dari mana, mu'allaf. Kalau nggak salah saya masih ingat ada Yahya juga waktu itu yang sezaman dengan kita. Mereka orang-orang mu'allaf yang hebat mereka ini, ya. Habib menceritakan tentang bahwasanya Darul Mustafa ini, beliau mengatakan ini adalah niat, hasil niat dan keikhlasan daripada ayah kami Al-Habib Muhammad. Saya saat itu masih belum paham pendirinya Habib Umar kok bisa niatnya Habib Muhammad, maksudnya bagaimana. Selang berapa tahun kemudian saya coba mempelajari, saya pahami maksudnya gimana. Ternyata setelah saya membaca sedikit daripada sejarah manaqibnya Al-Habib Muhammad, bagaimana dakwahnya beliau, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat menginginkan adanya tempat pendidikan. Subhanallah, seorang ayah yaitu Al-Habib Muhammad, ya, dengan kegigihannya beliau dalam dakwah, dalam belajar, paham, sampai keinginan beliau kepingin mendirikan satu tempat yang mana di situ, ya, menjadi tempat penampung thalibul ilm untuk belajar dari semuanya. Bahkan bukan untuk khusus orang Hadramut saja atau orang Yaman saja, bahkan untuk menampung orang yang dari luar negeri. Dan itu sudah diniatkan oleh Al-Habib Muhammad dan dilanjutkan oleh Al-Habib Umar. Saya waktu mendengar cerita ini, saya teringat cerita yang ada di dalam Al-Quran, ya. Sayyidatuna Maryam, ibu dari Sayyidatuna Maryam, saya lupa namanya.
itu ketika mengandung dia kepingin, ya Rob, saya kepingin saya punya kandungan ini, yang di dalam kandungan ini anak laki-laki, anak laki-laki yang bisa khidmat untuk Baitul Maqdis. Paham? Tapi subhanallah yang keluar Sayyidatuna Maryam. Paham ya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan niat baik daripada seorang ibu yang salihah, yang abidah. Saat lahir ngelihat bahwasannya, loh perempuan, wah perempuan buat apa? Maksudnya untuk khidmat, megang, memimpin Masjidil Aqsa? Nggak mungkin. Di saat itu, di zaman itu para nabi banyak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan niat baik daripada seorang perempuan yang afifah, yang abidah. Coba lihat ya. Akhirnya dari Sayyidatuna Maryam keluar siapa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang paling spesial. Kata Allah Ta'ala, ya, aku menciptakan Isa sama seperti aku menciptakan Adam. Ya, kita tahu Nabi Isa, kalau mungkin akan kita bahas, ya mungkin nggak akan selesai malam ini, tentang sosok kelahiran atau waktu kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam, yang datang malaikat Jibril meniupkan ruh di dalam rahim daripada Sayyidatuna Maryam. Lahirnya seorang Nabi. Nabi Isa kalau kita pahami hasil dari niat seorang kakek, ya nenek, yang niat kepingin punya anak soleh yang bisa khidmat di Baitul Maqdis. Karena niatnya yang benar-benar ikhlas, bukan dapat anak yang soleh saja, anak Nabi, jadi Nabi yang paling spesial. Bahkan Nabi Isa ini mendapatkan dua peringkat. Apa? Pertama, dia statusnya Nabi dan juga dia sahabat, ya, umat Nabi Muhammad. Nabi Isa bukan sahabat, umat daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Nanti di yaumil qiyamah Nabi Isa yang akan memimpin umat Nabi Muhammad ini, double dia. Hasilnya apa? Niat daripada seorang nenek yang saat itu kepingin punya anak laki-laki yang khidmat. Dan ini sama yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad, kepingin punya tempat pendidikan yang mana diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tempat saja, ha? Bukan dikasih tempat saja Al-Habib Muhammad. Dikasih apa? Dikasih talib, dikasih anak yang soleh. Siapa yang enggak bangga seorang tua punya anak seperti Al-Habib Ali masyhur, ya, seperti Al-Habib Umar dan saudara-saudaranya beliau yang lainnya, bahkan cucu-cucunya semuanya, keturunannya semuanya yang kita kenal, yang sempat kemarin yang datang yang bersamaan dengan Al-Habib Kadim, yaitu putra Al-Habib Umar, yaitu Sayyid Muhammad, orang alim, masih kecil tapi sudah alim, sudah faqih. Ini apa? Hasil dari niat yang soleh, yang baik. Antum datang ke majelis ini jangan tanggung-tanggung kalau niat. Jangan niat memperbaiki diri, rugi ente, cuma ente saja yang dapat. Niat kepengin punya keturunan yang soleh, solehah. Dan insya Allah kalau enggak kita yang jadi yang soleh, anak kita. Kalau enggak anak kita, jadi cucu kita. Dan itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya kutip, ya, yang bisa antum fahami bahwasannya banyak di antara orang soleh yang kita kenal ternyata mereka adalah hasil dari niat-niat kakek-kakek mereka yang baik, ya. Bahkan banyak sekali saya pernah ketemu sama satu orang perempuan, satu orang yang megang pondok di daerah di Jawa Timur sini, daerah Jombang sana kalau tidak salah. Saya ketemu, dia bilang, Habib, saya megang pondok tahfidz, tapi ibu saya nggak bisa baca Al-Quran sama sekali. Ibu saya nggak bisa baca Al-Quran sama sekali. Ibu saya cuman bisa baca Fatihah, nggak lebih. Tapi ibu saya punya keinginan, kepengin punya anak hafidul Quran, nggak kecapek, Beb. Saya nggak hafidul Quran, saya megang pondok tahfidul Quran. Istri saya yang hafidul Quran, Habib.
Tapi cucu-cucunya dari ibu saya semuanya hafidhul Quran. Dari seorang ibu yang nggak bisa baca Al-Quran, ya, cuman niatnya yang sungguh-sungguh diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak. Makanya antum kalau datang ke majelis, ya, ke majelis manapun, ya, malam ini antum datang, jangan bawa satu niat yang bawa kepingin punya keluarga yang saleh, kepingin punya keturunan yang enggak terputus sampai yaumul qiyamah, yang salihin, mubarikin, yang diberkahi, yang menjadi qurratu ain lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarkan niatnya antum. Tidak ada yang tidak ada yang sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada semuanya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang antum niatkan insyaallah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini yang bisa kita fahami, ya, pentingnya niat dalam hudur di majelis ilmu. Wa insyaallah hadirnya kita di majelis ini, semua apa yang menjadi hajat dan niat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.